Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami ingin memaparkan hasil analisis kami tentang isu-isu mengenai perubahan batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden. Kami menganalisis dengan analisis normatif dan deskriptif, di mana kita menganalisis dengan norma-norma yang berlaku dan mendeskripsikan akibat rasional dan empirisnya. Baik, yang pertama tentang analisis normatif. Pendekatan normatif dalam analisis ini berarti kita memulai dengan melihat peraturan hukum yang berlaku terkait dengan syarat usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia. Berdasarkan pasal 169 huruf Q atau huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, syarat minimal usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun. Perubahan usia minimum ini didorong oleh berbagai kepentingan politik serta perkembangan kondisi sosial di Indonesia. Beberapa pihak mengajukan untuk menurunkan batas minimum menjadi 35 tahun atau lebih rendah dengan alasan memberikan kesempatan kepada generasi muda yang memiliki visi dan misi untuk memimpin bangsa. Dari perspektif konstitusional, perubahan ini menuntut adanya amandemen peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, perubahan usia minimum harus sesuai dengan prosedur hukum yang melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi atau jika terjadi pengujian konstitusionalitas. Sebagai norma hukum, syarat usia merupakan instrumen pengaturan untuk memastikan bahwa capres dan cawapres memiliki pengalaman dan kedewasaan politik yang cukup untuk memimpin negara. Itu tadi analisis normatif dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pendapat deskriptif. Pendapat deskriptif adalah pandangan yang didasarkan pada fakta dan realitas sosial politik yang ada. Pendekatan ini lebih berfokus pada konsekuensi praktis dari kebijakan perubahan usia capres dan cawapres. Beberapa poin deskriptif meliputi: yang pertama, tren partisipasi generasi muda. Perubahan usia yang lebih rendah untuk capres dan cawapres mencerminkan tren global yang menginginkan partisipasi generasi muda dalam politik. Hal ini sejalan dengan kampanye internasional yang mendorong pemimpin muda untuk mengatasi masalah-masalah seperti kontemporer, seperti perubahan iklim, teknologi, dan ketimpangan sosial. Yang kedua, yaitu dinamika politik dan kepentingan elit. Dalam konteks Indonesia, usulan perubahan usia seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik elit. Perubahan tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya beberapa pihak untuk memunculkan atau menghambat kandidat tertentu yang dipandang memiliki peluang yang kuat. Ini bisa menjadi alat politik yang digunakan untuk mengaruhi kompetisi elektoral. Selanjutnya, yang ketiga, efek terhadap kualitas kepemimpinan. Secara deskriptif, ada kekhawatiran bahwa penurunan usia minimum akan membawa calon yang kurang berpengalaman, yang bisa mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, memperpanjang batas usia bisa menurunkan dinamika politik dan menyulitkan regenerasi kepemimpinan. Ya, selanjutnya analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif melibatkan analisis atas dampak praktis dari perubahan usia minimum baik terhadap dinamika politik maupun terhadap kualitas kepemimpinan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: yang pertama, kedewasaan dan pengalaman politik. Salah satu alasan syarat usia minimum 40 tahun
bahwa capres atau cawapres memiliki pengalaman yang memadai dalam pemerintahan, politik, dan pengambilan keputusan pada skala yang luas. Usia yang lebih muda, meskipun seringkali membawa energi dan inovasi, mungkin kurang memperhitungkan resiko atau kompleksitas dari keputusan-keputusan yang diambil di tingkat nasional. Yang kedua, keterwakilan generasi muda. Penurunan usia minimum menjadi 35 tahun dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat lebih aktif dalam kepemimpinan nasional. Selanjutnya, risiko populisme dan kurangnya pengalaman. Salah satu kekhawatiran yang muncul dari menurunkan usia minimum adalah potensi meningkatkannya populisme, yaitu calon yang hanya menggunakan popularitas tanpa pengalaman yang memadai untuk mengambil kebijakan yang tepat. Dalam hal ini, pemimpin muda mungkin lebih terpapar pada risiko terjebak dalam janji-janji politik yang tidak realistis. Selanjutnya, komparasi internasional. Jika kita membandingkan negara dengan negara-negara lain, beberapa negara memiliki batas usia minimum yang lebih rendah. Sementara yang lain tetap memberlakukan batasan yang lebih tinggi. Misalnya di Amerika Serikat, usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai presiden adalah 35 tahun. Sedangkan di beberapa negara Eropa, usia minimal lebih tinggi. Selanjutnya, sintesis pro dan kontra. Yang pertama, pro penurunan usia minimum, yang meliputi 1. Mendorong partisipasi generasi muda dalam politik nasional. Yang kedua, menyuntikkan energi baru, inovasi, dan pemikiran progresif ke dalam kepemimpinan. Yang ketiga, generasi muda lebih beradaptasi dengan tantangan global baru seperti ekonomi digital dan perubahan iklim. Selanjutnya, kontra penurunan usia minimum, yang meliputi yang pertama, kekhawatiran tentang kekurangan pengalaman dan kedewasaan politik. Yang kedua, resiko munculnya pemimpin populis yang mengandalkan karisma daripada kebijakan yang matang. Yang ketiga, sistem politik yang stabil seringkali membutuhkan pemimpin yang berpengalaman dalam mengelola negara dan diplomasi internasional. Baik, secara keseluruhan, opini normatif lebih berfokus pada nilai dan prinsip yang seharusnya dipegang dalam menetapkan aturan usia. Sementara opini deskriptif menganalisis konsekuensi dan fakta terkait dampak kebijakan tersebut. Untuk selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan dari teman-teman saya tadi. Perubahan syarat usia minimum untuk capres dan cawapres merupakan isu yang kompleks. Di satu sisi memberikan kesempatan bagi pemimpin muda bisa membawa ide-ide baru dan semangat perubahan yang lebih cepat. Di sisi lain, pengalaman dan kedewasaan politik tetap menjadi faktor penting untuk memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Secara normatif, perubahan usia ini memerlukan amandemen aturan yang sah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kemudian secara deskriptif, meski perubahan ini dapat membawa dampak positif dari segi keterlibatan generasi muda, ada juga resiko bahwa pemimpin yang lebih muda mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani tantangan nasional dan internasional. Dalam hal ini harus dikaji dengan hati-hati, memperhitungkan keseimbangan antara memberikan ruang bagi pemimpin muda dan memastikan kualitas kepemimpinan yang memadai bagi bangsa. Cukup sekian paparan opini dari kelompok 7. Tentunya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam menyampaikan opini kami banyak salahnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.